Warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kedua kita yang membahas mengenai persamaan kuadrat baru. Jadi kasusnya berbeda dengan video yang sebelumnya. Coba kita perhatikan ya. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka persamaan kuadrat baru dengan akar-akar yang baru pula ya dapat ditentukan dengan rumus X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2. X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadi yang perlu diingat di sini, jika X-nya tanpa 1 dan 2 seperti ini ya, jadi kayak X doang kayak gini, dengan X kuadrat seperti ini, itu kan X-nya tanpa ada 1 dan 2-nya nih. Nah, berarti dia merupakan variabel yang tidak bakalan diubah nilainya, ya, jadi tetap X gitu. Tapi kalau dia X1 dan X2, nanti dia akan ada nilainya. Jadi itu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Oke, sekarang pada rumus ini, itu kan dia ada X1 tambah X2 nih. Nah, kita ketahui tentang rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Ya, di situ ada kalau X1 ditambah X2, maka nanti rumusnya adalah min B per A. B itu letaknya di depan X, ya, sedangkan A itu di depan X kuadrat. Oke, kalau dikali X1 dikali X2, itu rumusnya adalah C per A. Itu yang harus kalian ketahui terlebih dahulu sebelum nanti kita menyelesaikan soal-soalnya lebih lanjut. Oke ya, sekarang di sini ada contoh soal, perhatikan. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X ditambah 9 sama dengan 0 adalah M dan N. Nah, jadi nanti akar-akarnya itu adalah M dan N, bukan X1 dan X2. Di sini tergantung daripada soal ya. Kalau dia menyebutkan akar-akarnya itu adalah M dan N atau P dan Q, bukan X1 dan X2, maka itu sah-sah aja. Jadi umumnya dia menyimbolkan X1 dan X2, tapi tetap ya, ini kita rumusnya tetap kita pakai. Oke, X1 dan X2 kalau di rumus ini itu dia adalah akar-akarnya. Nah, dari sini di soal dia menyebutkan bahwa M dan N itu adalah akar-akarnya. Jadi nggak usah bingung. Ini M dan N ini sama aja dengan X1 dan X2. Oke, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya di sini ada 3 buah soal yang harus kita kerjakan. Oke, yang pertama akar-akar barunya adalah M tambah 2 dan N tambah 2. Jadi perhatikan, dari persamaan kuadrat ini kita akan mendapatkan akar-akar M dan N ya. Nah, terus ceritanya ada soal yang akar-akarnya diketahui nih ya, M tambah 2 dan N tambah 2. Itu diketahui, tapi pertanyaannya adalah mencari persamaan kuadrat gitu. Jadi ini alurnya seperti itu. Jadi diketahui akar-akarnya, lalu kita bakalan mencari persamaan kuadratnya itu apa dari akar-akar barunya itu. Cluenya adalah di persamaan kuadrat di soal itu, yaitu X kuadrat dikurang 7X ditambah 9. Itu clue yang kita punya untuk mendapatkan persamaan kuadrat baru. Oke, sebelum kita bahas soal nomor 1, nah ingat ya tadi rumus yang kita punya itu ada X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2. Maka kita bakalan cari dulu nilai penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 7X ditambah 9. Nah, karena akar-akarnya di sini adalah M dan N, maka kita cari M tambah N dulu. Itu sama saja rumusnya dengan X1 tambah X2. Jadi kita cari M tambah N, tapi kita cari ABC-nya dulu ya. A-nya itu adalah angka di depan X kuadrat, berarti angkanya adalah 1. Sedangkan B itu adalah angka di depan X, maka min 7. Ingat, kurang itu adalah miliknya angka di belakangnya. Terus C itu adalah 9. Oke, sekarang setelah kita dapat A, B, dan C, kita cari M tambah N dulu. Penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama, yaitu X kuadrat dikurang 7X ditambah 9. Yaitu rumusnya adalah min B per A. Nah, minnya kita tulis terlebih dahulu. B itu nilainya adalah min 7, berarti kita harus kurungi. Habis itu dibagi dengan A-nya adalah 1. Oke, sekarang negatif kali negatif itu positif, jadinya 7 per 1. 7 bagi 1 sama dengan 7. Wes, kita cari yang N-nya lagi. Perkaliannya. M dikali dengan N. Rumusnya adalah C per A. Jadi C-nya itu adalah 9 per A-nya adalah 1. Jadi 9 per 1 sama dengan 9. Oke, sekarang kita jawab soal nomor 1. Akar-akarnya itu adalah M
berapa? M tambah 2 dan N tambah 2. Oke. Akar-akar barunya itu adalah, oke, sekarang kita lihat rumusnya ya. Sekali lagi kita lihat rumusnya. Rumusnya di sini ada X1 tambah X2. Artinya ya, akar-akar barunya adalah X1 dan X2 itu ditambah. Jadi di sini kita tambah berarti akar-akar barunya. Jadi nanti di sini X1 ditambah dengan X2, di mana X1-nya adalah si M tambah 2 dan ditambah dengan X2-nya adalah N tambah 2. Jadi yang baru yang kita pakai ya untuk dimasukkan ke dalam rumus. Jadi yang di dalam rumus ini nih, yang ini itu adalah akar-akar barunya. Ya, akar-akar barunya. Bukan yang M tambah N lagi, tapi yang baru, yaitu yang diminta oleh soal. Jadi di sini M tambah 2 ditambah dengan N tambah 2. Oke, sekarang kita tambah nih. Karena ini penjumlahan, berarti tinggal kita buka saja semua kurungnya, sehingga nanti kita peroleh M tambah N. Kita kumpulkan yang huruf ya. Habis itu 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Oke, sekarang kita masukkan nilai M tambah N. M tambah N, tadi kita peroleh nilainya sama dengan 7. Ya, jadinya di sini 7 ditambah 4 sama dengan 11. Oke? Next, kita cari X1 dikali X2. Nah, kalau X1 dikali X2, berarti M tambah 2, ya, dikali dengan N tambah 2. Oke, sekarang perkaliannya ini kita gunakan sistem pelangi. Jadinya M kali N, gitu ya, karena tidak bisa dikali, jadi tulis aja MN. M dikali 2 positif berarti 2M. 2 dikali N itu 2N. 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Oke, sekarang kita selesaikan. Jadi MN, ya, MN itu tetap 2M ditambah 2N. Kita bakalan sederhanakan bentuknya menggunakan sistem aljabar. Jadi 2 ini sama-sama ada di M dan N. Jadi 2-nya kita keluarkan, terus kita masukkan M dan N, M tambah N seperti ini di dalam satu kurung. Ini maksudnya nanti artinya adalah 2 dikali M itu 2M, 2 dikali N itu 2N. Jadi nilainya sama aja. Ekuivalen saja yang 2 kali MN ini dengan 2M tambah 2N ini. Ya, plus 4-nya tetap. Wis, kalau sudah seperti ini, ya, maka kita tinggal masukkan nilai perkalian M dan M tambah N. Kita peroleh tadi udah di atas. Jadi M kali N, ini M kali N itu sama dengan 9 ya. M kali N itu 9 ditambah dengan 2 dikali M tambah N itu nilainya sama dengan 7 tadi ditambah dengan 4. Wis, kita selesaikan. Ini jadinya 9 ditambah 14 ditambah 4 itu sama dengan 27. Oke. Kalau sudah dapat penjumlahan dan perkalian akar-akar baru seperti ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Rumusnya kan tadi X kuadrat dikurang dengan X1 ditambah X2, X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini jadi X kuadrat dikurang dengan X1 ditambah X2, kita peroleh tadi nilainya sama dengan 11 ya. Jadi di sini 11 X ditambah dengan 27 sama dengan 0. 27 yang diperoleh dari sini tadi. Oke, sudah selesai. Jawabannya adalah X kuadrat dikurang 11X ditambah 27. Baik, di sini ada cara cepatnya untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini, yaitu bisa menggunakan cara kayak gini. Kan akar-akarnya itu kan M ditambah 2 ya. M ditambah 2 dan N ditambah 2. Nah, ini kita ambil kebalikannya. Jadinya M dikurang 2 dan N dikurang 2, kayak gitu. Intinya itu adalah kebalikannya, yaitu dikurang 2. Jadi, rumusnya yang diketahui kan persamaan kuadratnya itu adalah X kuadrat dikurang 7X ditambah 9, ya kan? Jadi X kuadrat, kita tulis kembali dulu, bentar. X kuadrat dikurang 7X ditambah 9 sama dengan 0. Jadi nanti setiap X yang ada di persamaan kuadrat ini, kita bakalan ganti jadi X kurang 2.
kayak gitu. Kenapa jadi X? Jadi kita to the point aja, di sini langsung variabelnya adalah variabel X, bukan M dan N lagi. Jadi kita ganti jadi X, tapi kita kurang dengan 2. Dapat dari mana 2? Dikurang 2, kebalikan dari plus 2 ini. Kebalikan dari akar-akar baru. Kan akar-akar barunya tadi M tambah 2 dan N tambah 2. Tambah 2-nya itu dibalik. Kebalikannya adalah min 2. Jadi nanti X kurang 2, kayak gitu. Ya, dapat X kurang 2. Lanjut, di sini berarti sama nih 7 dikali dengan X kurang 2, terus ditambah dengan 9 sama dengan 0. Baik, kita selesaikan. X kurang 2 dikuadratkan, artinya kita harus kalikan secara pelangi. Jadi X kurang 2 dikali dengan X kurang 2, yang ini tetap ya. X kurang 2 tambah 9 sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan sehingga nanti saya langsung saja jawabannya X kuadrat dikurang 2x, dikurang 2x, ditambah 4. Yang ini kita sederhanakan juga, jadi min 7 dikali x, min 7x, min 7 dikali min 2 itu plus 14, ditambah 9 sama dengan 0. Jadi nanti di sini x kuadrat tetap, min 2 dengan min 2 itu min 4. Min 4 dikurang 7x itu min 11x. Terus 4 ditambah 14 itu 18. 18 ditambah 9 itu 20. 7 sama dengan 0. Coba kita lihat jawaban ini dengan jawaban yang kita kerjakan sebelumnya. Nilainya sama dengan nilainya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan cara cepat atau secara manual, secara rumus yang sudah diberikan. Rumus cepat yang untuk nomor 1 ini pun bisa kita gunakan jika M ditambah 2 ini itu adalah pengurangan. Jadi kalau dia penjumlahan dan pengurangan, kita bisa menggunakan konsep ini. Jadi ambil lawannya saja. Jadi kalau ditambah 2, maka nanti yang ada di sini sebagai pengganti X itu dia adalah min. Jadi X kurang 2 kalau penjumlahan ya, akar-akar barunya. Tapi misalkan M dikurang 2 itu sebagai akar-akar barunya, maka nanti kebalikan dari min 2 adalah plus 2, maka nanti di sini jadinya X ditambah 2. Oke, seperti itu. Sebagai latihannya, coba deh kalian kerjakan soal berikut. Soalnya sama seperti contoh soal. Jadi bedanya di sini adalah akar-akar barunya saja, yaitu di sini adalah X kurang 2 dan N dikurang 2. Kalian bisa menggunakan rumus cepat atau juga bisa menggunakan secara rumus yang sudah saya jelaskan di atas.